Merasa harus turun gunung, apakah SBY idap post power syndrome? Lagi-lagi Bapak prihatin sedunia membuat sensasi. Ya pastilah seperti kita semua hafal. Pasti beliau ini curhat. Baiklah, kita harus hormat kepada Bapak SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang mantan nomor 1 di negeri ini. Mantan Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun memerintah negara ini. Dan setelah itu beliau diganti oleh Joko Widodo yang terpilih secara dramatis dan juga demokratis di tahun 2010. Yang artinya selama 2 periode, beliau alias SBY berada di puncak gunung puncak karirnya. Dan setelah itu beliau harus lengser dan turun gunung. SBY dari puncak gunung sudah menjadi rakyat biasa di tanah yang sama yang sedang kita pijak. Beliau memang masih pemimpin di partainya, tetapi hanya pemimpin orang yang merupakan anggota partainya, bukan pemimpin seluruh rakyat Indonesia lagi. Sebenarnya bahwa SBY sudah berada di puncak gunung saat beliau menjadi presiden yang terpilih karena proses demokratis. Dari puncak gunung itu beliau sudah seharusnya bisa melakukan hal-hal yang sekarang beliau kritik. Dari puncak gunung itulah beliau seharusnya bisa membangun infrastruktur baik di pusat maupun di daerah. Dari puncak gunung itulah beliau seharusnya bisa menggunakannya untuk membuat harga BBM menjadi BBM satu harga. Saat di puncak gunung itulah seharusnya dia lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Membangun bangsa ini, jangan malah membuat mangkrak. 2 periode di puncak gunung seharusnya cukup bagi SBY untuk berkarya dan membangun negeri ini. Setidaknya membuat perencanaan masa depan bagi bangsa ini dan menginvestasikannya kepada penerusnya. Dan itu tentu saja akan membuat namanya makin harum. Tapi yang terjadi tentunya malah sebaliknya. Beliau yang bisa dibilang prestasinya biasa-biasa saja, dan malah partai yang dipimpin menjadi partai yang jelek di mata masyarakat, bukannya menjaga marwahnya sebagai mantan orang nomor 1 yang pernah di puncak gunung, malah mengkritik kebijakan pemerintah sekarang, padahal sudah disindir, ojo dibanding-bandingke oleh Pak Jokowi. Tentu saja itu sudah merusak citranya sebagai negarawan. Seharusnya sebagai orang yang pernah berada di puncak dan sudah turun ke bawah, membuatnya semakin bijaksana. Mandita begitulah istilah Jawanya, bukannya malah kuar-kuar dan sebar hoax pemilu 2024. Yang paling parah adalah kuar-kuarnya tentang akan turun gunung, yang malah membuat orang-orang makin tertawa. Bukankah dia sudah turun gunung 10 tahun lalu? Atau dia merasa masih ada di gunung? Kalau benar dia bilang mau turun gunung, khawatirnya selama ini dia mengidap post power syndrome, yaitu suatu gejala psikologis yang biasa terjadi kepada orang-orang yang pernah berkuasa atau menjabat posisi tinggi dan sudah tidak menjabat lagi. Kalau dari kami sih, kami prihatin saja buat orang yang udah turun dari puncak gunung relatif lama, yaitu 10 tahun. Kok masih merasa berada di puncak sehingga merasa harus turun gunung? Adalah demi anak yang tersayang rupanya. Bu anaknya biar tumbuh dewasa sendiri kenapa? Sudahlah, aku mau naik gunung kembar dulu.